Ya sosiologi, Sosiologi itu sudah masuk dalam budaya itu. Bahkan kemudian budaya itu bisa masuk juga pada konteks filosofi. ya. Itu pertama. Kemudian pertumpahan darah. Kan kalau misalnya kelompok ini kemudian merujuk Umayyah itu adalah bagian dari khilafah kemudian yang sesuai dengan ajaran Islam, ini kan lucu. Pertama, kedua, bikin malu aja Islam ini di agama yang lain. Ya itu kalau kita lihat di masa-masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu kita tidak bisa menafikan adanya perpecahan antar pihak khalifah saat itu ya, perebutan kekuasaan itu yang wajar. Puncaknya ketika zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu kan termasuk orang yang, mohon maaf saja ya, menurut beberapa literatur dia bukan orang yang agamanya kuat, bukan orang yang ahli ibadah, bahkan dia banyak foya-foya, pura-pura segala macam, judi segala macam. Yang ini kemudian menimbulkan protes di kalangan umat Islam saat itu. Kok orang seperti itu kok diangkat jadi pemimpin? Kita tidak mau pemimpin seperti itu. Akhirnya kelompok Husain dengan para pasukannya melakukan perlawanan itu karena tidak setuju dengan itu. Dan terbunuhlah Sayyidina Husain. Yang membunuh Husain itu adalah para pasukannya Yazid bin Muawiyah. Setelah itu atas instruksi dari Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bin Muawiyah kemudian melahirkannya Umayyah. Ini beda dengan di Nusantara, Mas Bro, Mas Abbas. Kalau dalam catatan yang saya belajar dalam sejarah maupun hukum, di Nusantara ini contoh kita tarik ke Jawa sini, Mataram Islam. Demak itu yang berdirikan siapa? Wali Songo kan? Wali Songo itu siapa? Juriat Rasul kan? Di daerah saya di Maluku Utara yang berdirikan kesultanan di 4 kesultanan besar di timur siapa? Imam Jafar Shadiq kan? Juriat Rasul. Sebelum Imam Jafar Shadiq itu datang ke Maluku, kakeknya Zainal Abidin, kakeknya ya, karena Imam Jafar Shadiq bapaknya Muhammad Bakir ya. Syekh Zainal Abidin pernah datang ke daerah saya di sekarang tempatnya nama Fukaha. Beliau datang menyiarkan Islam di situ. Nanti setelah beberapa tahun kemudian cucunya Imam Jafar Shadiq datang, kemudian menikah sama orang di situ, melahirkan beberapa anak, kemudian anak-anak itu kemudian mendirikan Batu Sultan. Tidak pernah tuh mereka kemudian mengklaim seperti kelompok HTI mengklaim. Ya. Karena punya hubungan nasab dan sanad inilah, maka Sultan Ternate atau Kolano Marhum mengajak anaknya Sultan Zainal Abidin Shah bertemu dengan Sunan Giri di pantai utara Jawa, yang kemudian setelah dia pulang ke Ternate, Sunan Giri menitip gamelan Jawa dengan murid Sunan Giri. Dan gamelan Jawa itu ada, masih ada sampai sekarang. Dan Sunan Giri juga menitipkan muridnya yang kemudian muridnya untuk jadi guru ngaji di Ternate, yang kemudian anak turunannya sekarang jadi imam Jawa di Masjid Kesultanan Ternate, jadi muazin. Jadi di ajan di dalam Masjid Kesultanan Ternate itu sekali ajan kalau nggak salah pada saat sholat Jumat kalau nggak salah ya, itu bukan 1-2 orang, ada beberapa orang. Nah situ ada namanya imam Jawa. Ini tadi warisan dari Sunan Giri. Artinya apa Bapak? Hubungan ini kan bagian dari hubungan kekerabatan dan hubungan sebenarnya sistem, sebenarnya kita mau cari sistem bagian dari penyiaran Islam. Tapi kenapa mereka tidak membangun sistem pemerintahan? Kalau kita mau bedah ya, para alim ulama, para aulia, para wali yang datang ke Indonesia menyiarkan agama Islam kan mereka tidak pernah bicara pertama kali sistem. Mereka masuk dalam budaya, kemudian membesarkan Islam di situ, tapi tidak berbicara sistem dalam konteks kemudian politik mau berebut kekuasaan macam tidak. Makanya kenapa kemudian ulama-ulama yang datang ke Indonesia, para wali datang ke Indonesia, mereka tidak pernah tertolak. Nah, yang menjadi pertanyaan serius begini, kalau misalnya HTI itu mereka klaim bahwa mereka itu bagian dari gerakan dakwah, ya kan, yang memberi maslahat kepada umat Islam
atau umat sedunia, kenapa negara-negara Islam atau kerajaan-kerajaan Islam di dunia menolak kedatangan mereka? Ini pertanyaan serius kalau kita kembali ke sejarah. Dan wujud gerakan dakwah mereka itu apa? Beda dengan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya lembaga pendidikan, ya, dan rumah sakit, juga itu punya ma'arifnya, dan juga punya unit-unit dakwah yang lain. Sekarang unit dakwahnya habis kita lihat. Ya betul, masalah tadi sosial kemudian nggak ada, rumah sakit nggak ada, pendidikan nggak ada, atau mungkin diam-diam. Ada pendidikan tapi diam-diam. Diam-diam bisa saja yang kemarin di Jawa Timur kan. Terus jenisnya apa pendidikan diam-diam itu? Itu makanya kalau ini juga masalah juga kalau dalam diskusi perlu kita fokus juga, negara ini harus tegas melakukan penyelidikan ke sosial kemasyarakatan. Jangan sampai kemudian pendidikan yang mereka bangun ini terjadi proses doktrinisasi loh. Ini generasi muda kita di mana nanti ke depan? Generasi apa Mas Bro? XY. Kita ini generasi apa? Milenial. Nah, kalau misalnya milenial aja yang sekarang banyak yang terjebak dengan pemikiran dan gerakan politiknya, bagaimana dengan gerakan X dan Y tadi? Kita ini bagian dari sumber informasi terbesar dan sumber sejarah terbesar untuk generasi X dan Y. Betapapun yang kita ketahui sekarang adalah hutang yang harus kita bayar pada berikutnya kan. Makanya ketika hari ini kita berbicara soal Hizbut Tahrir ini dan gerakan politiknya, bukan persoalan kemudian kita sentimen, bukan kemudian kita tidak suka. Ini bagian bentuk dari rasa cinta kita terhadap negara ini dan manusianya, manusia yang ke depan. Karena kalau sudah berbicara ini kompleks. Bukan kemudian NU mempertahankan barisan ke-NU-an saja, tapi ini posisi kita mempertahankan Indonesia. Kalaupun Indonesia bubar, enggak, ini kalaupun. Nah, artinya saya bilang bubar bukan berarti sebenarnya, maunya gini. Kalaupun Indonesia bubar, tapi generasi X-nya sudah terracuni dengan pemikiran-pemikiran ini konflik terus konflik berkepanjangan seperti kayak di Timur Tengah itu. Mau dibilang dari. Makanya jangan kan, makanya dari forum-forum seperti ini kita harus bangun dialog yang kritis. Ini bagian dari kritis. Kan yang sekarang kan yang kelompok-kelompok ini kan mereka membangun stigma di masyarakat begini. Kalau ada orang kemudian kritis terkait dengan gaya pemikiran mereka, ya kan, dalil-dalil mereka, kemudian stigma ini bahwa kita tuh anti Islam, kita tuh liberal. Ya kan, kita itu kafir. Iya, makanya kan tadi di awal itu saya mengatakan ini masuk bukan dalam masalah akidah. Dan ini juga masuk dalam wilayah interpretabel, ya, hanya penafsiran yang berbeda dari beberapa orang. Contoh seperti misalkan kita tidak bisa mengatakan orang yang tidak kunut kafir, itu bukan ajaran asma'iyah. Kita juga tidak boleh mengatakan orang yang berbeda amaliyah dengan kita, padahal itu persoalan furu'iyah. Persoalan furu'iyah. Nah, di sini juga dijelaskan khilafah itu masuk dalam bagian masalah fikih. Fikih itu sangat debatable. Bukan masalah akidah di sini kata Imam Al-Ghazali, tapi itu dia masuk dalam masalah fikih. Kita lihat dalam fikih itu ada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Itu beda-beda. Nah, ini yang perlu kita kritisi itu terkait dengan penggunaan dalil-dalil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Hizbut Tahrir itu tentang konsep khilafah ala minhajin nubuwah. Karena mereka ini mengacu kepada hadis ini. Hadis ini yang tadi saya sampaikan itu ada 5 prioritisasi itu. Setelah mulkan agar kerajaan yang berdiri itu nanti ada yang namanya mulkan Jabariyah, kekuasaannya otoriter. Jadi itu terbukti ketika pada masa Abbasiyah, Bani Umayyah Abbasiyah itu. Saya itu baca ngeri loh dalam bukunya Prof. Nadir Solution itu ngeri yang khilafah Islam khilafah no kalau nggak salah bukunya itu. Ini yang diimpikan oleh Hizbut Tahrir ini yang terakhir ini. Setelah masa-masa kerajaan yang otoriter itu hilang, kemudian muncul kesempatan kuno khilafah ala minhajin nubuwah, muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Yang ini yang diklaim oleh Hizbut Tahrir ini yang sedang kita nanti-nantikan. Khilafah ala minhajin nubuwah. Padahal ini kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam
Syafi'i wa manaqibul Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan gini ya, yang dia menyandarkan dari perkataan Syafi'i, dia dapatkan dari Abu Muhammad Abdurrahman qala Abi Sana Harmalah bin Yahya qala sami tu Syafi'i, sama dengan Syafi'i berkata demikian, al khulafa khamsah, khalifah itu ada 5, Abu Bakar pertama Abu Bakar, wa Umar kedua Umar, wa Utsman ketiga Utsman, wa Ali yang keempat Ali, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah yang itu memang betul-betul dia itu alam hasil buah. Kita tahu sendiri kan siapa Umar bin Abdul Aziz, dia seorang pemimpin yang adil, yang beda lah sama yang lain gitu ya. Beda dengan Muawiyah, beda dengan Yazid, dan semuanya beda. Kalau mereka itu maksudnya bukan adil itu. Nah ini ada 5 khalifah yang diakui